Salah seorang rujukan Syiah yang paling tersohor namanya Al-Majlisi. Al-Majlisi ini punya banyak kitab ya. Ya, dan di masa Syiah belakangan itu tidak ada ulama Syiah yang lebih mumpuni dari Al-Majlisi ini. Dia nulis buku itu puluhan jilid tentang madhab Syiah. Makanya jadi rujukan dia. Rujukan mereka sekali, Al-Majlisi ini. Salah satu bukunya yang bernama Jala'ul Uyun, Al-Majlisi berkata, dia nukil dari Muhammad Al-Bakir, bahwa Muhammad Al-Bakir berkata, la yakhruju qatratu ma'i bukain ala Al-Husain illa wa yaghfirullahu dhunubahu walau kana mithla zabadil bahar. Katanya tidak ada satu tetes air tangisan yang menetes karena dia menangisi Husain kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya walaupun seperti buih lautan. Ya, kalau dia menangis satu tetes saja diampuni semua dosa-dosanya walaupun seperti apa? Buih lautan. Di sini Bang Jul seperti keberatan dengan apa yang telah dibawakan Al-Majlisi dalam kitabnya. Sementara dia tidak mengetahui terdapat riwayat yang bahkan lebih menakjubkan bagi orang yang menangisi Al-Husain. Dan subhanallah akan kebesaran dan keagungannya, riwayat tersebut tercantum dalam kitab Imam Ahmad bin Hambal yang katanya Bang Jul sebagai pengikutnya. Dalam kitab Fadailus Sahabah karya Imam Ahmad bin Hambal jilid 2 yang ditahqiq oleh Wasiullah bin Muhammad Abbas yang diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi, cetakan pertama tahun 1983, halaman 675 sampai 676. Al-Qati'i berkata, telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Israel yang berkata, aku telah melihat di dalam kitab Ahmad bin Muhammad bin Hambal, yaitu Imam Hambali, dari tulisan tangannya sendiri. Telah mengabarkan kepada kami Aswad bin Amir Abu Abdurrahman, telah mengabarkan kepada kami Rabi bin Munzir dari ayahnya yang berkata, suatu ketika Husain bin Ali berkata, barang siapa yang menangisi kami atau matanya meneteskan satu tetes air mata untuk kami, Allah Azza wa Jal akan menempatkannya di surga. Al-Muhaqqiq Wasiullah Abbas berkata, Ahmad bin Israel adalah guru Al-Qati'i. Saya tidak menemukan biografinya. Adapun perawi lainnya semuanya terpercaya. Sekarang mari kita lihat siapakah sosok Ahmad bin Israel yang biografinya tidak ditemukan oleh Muhaqqiq Wasiullah Abbas. Dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala karya Az-Zahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 15 yang diterbitkan oleh Mu'assasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1983, halaman 502 sampai 503. Az-Zahabi berkata, An-Najat adalah seorang imam, perawi hadis, kuat hafalannya, seorang faqih dan mufti, guru besar di negeri Irak, Abu Bakar Ahmad bin Salman bin Al-Hasan bin Israel, sampai kalimat telah meriwayatkan darinya Abu Bakar Al-Qati'i. Kami tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh muhaqqiq kitab yaitu Wasiullah yang mengatakan bahwa sosok Ahmad bin Israel tidak ditemukan. Namun keberadaan sosok tersebut nyata. Sudah jelas pemirsa, bukan hanya Allah mengampuni dosa orang yang menangisi Al-Husain, bahkan di sini Allah menjanjikan baginya surga. Kami akan bacakan kepada Bang Jul ayat Al-Quran yang mungkin dia menghafalnya tapi tidak mengetahui maknanya. Allah berfirman dalam surat 24 ayat 15, dan kalian menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Sebagai contoh dari ayat di atas tadi adalah sabda Nabi yang terkenal dalam kitab Majma'uz Zawaid karya Ibn Hajar Al-Haythami, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Kitab Al-Arabi, halaman 115. Diriwayatkan dari Abu Umamah yang berkata, Rasulullah bersabda, perbuatan baik dapat menjaga kematian yang buruk, dan sedekah yang dirahasiakan dapat memadamkan marahnya Allah, serta silaturahmi dapat memanjangkan umur. Al-Haythami berkata, At-Tabrani telah meriwayatkannya dalam Al-Kabir dan sanadnya Hasan.
Di sini ada suatu keajaiban yang luar biasa, yaitu di saat kita mengeluarkan sedekah secara rahasia, bukan hanya memadamkan api neraka, akan tetapi dapat memadamkan kemurkaan Allah. Namun, jika kita menilainya menggunakan akal bangjul, pastinya tidak masuk akal. Juga terdapat riwayat berupa amalan-amalan yang terlihat ringan, namun mendapat ganjaran pengampunan semua dosa, seperti riwayat berikut ini. Dalam kitab Sahih Sunan Ibn Majah, yang ditahqiq oleh Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 3 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan pertama tahun 1997, halaman 248. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali, maka dosa-dosanya akan diampuni, walau seperti buih di lautan. Al-Albani berkata, hadis sahih. Bagaimana Bang Jul dengan riwayat tersebut? Apakah masuk di akal atau tidak? Kami tidak pernah heran dengan Bang Jul dan kelompoknya. Jika terdapat keutamaan Ahlul Bait, mereka selalu keberatan untuk menerimanya. Sebenarnya ada apa mereka dengan keluarga Nabi? Sebagai penutup dan hadiah untuk Bang Jul, kami akan tunjukkan riwayat sahih yang kami meyakini bahwa Bang Jul dan kelompoknya tidak mengetahuinya. Dalam kitab Majma'uz Zawaid, karya Ibn Hajar Al-Haythami, jilid 9, yang diterbitkan oleh Darul Kitab Al-Arabi, halaman 188 sampai 189. Diriwayatkan dari Ummu Salamah yang berkata, suatu hari Rasulullah sedang duduk di rumahku, lalu beliau SAW bersabda, jangan ada seorang pun yang menemuiku, aku pun menunggu. Kemudian Al-Husain masuk dan aku mendengar isakan tangis Rasulullah. Kami tegaskan, isak tangis Rasulullah. Lalu aku melihat Al-Husain sedang berada di pangkuan beliau SAW, dan Nabi mengusap kening Al-Husain sambil menangis. Aku berkata, demi Allah, aku tidak mengetahui ketika Al-Husain masuk. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya Jibril barusan bersama kita di rumah ini dan berkata, apakah engkau mencintainya, yaitu Al-Husain? Aku menjawab, benar, aku mencintainya di dunia ini. Jibril berkata, sesungguhnya umatmu akan membunuhnya di tempat bernama Karbala. Lalu Jibril mengambil tanahnya dan memperlihatkan kepada Nabi. Al-Haythami berkata, At-Tabrani telah meriwayatkannya dengan beberapa jalur periwayatannya, dan para perawi salah satu jalurnya semuanya terpercaya. Mereka selalu menyuarakan sebagai kelompok yang paling menjalankan sunnah Nabi. Jika ucapan itu benar, maka mengapa mereka sangat berat untuk menangisi Al-Husain? Bukankah perkataan maupun perbuatan Rasulullah merupakan sunnah? Ada masalah apa mereka dengan Al-Husain? Kesimpulannya, bahwa menangisi Al-Husain perbuatan baik, karena hal tersebut telah dilakukan oleh Rasulullah. Maka kami sarankan kepada para pemirsa untuk berpegang pada sunnah Nabi, bukan ocehan Wahabi. Sebab beliau SAW merupakan uswatun hasanah, sementara Wahabi penentang hasanah.